Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui siapa saja tokoh yang disebut sebagai proklamator dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Baik. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan video sampai selesai ya. Proklamator. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan proklamator? Kalau lihat gambar yang ini, pasti tahu. Ya, ini adalah Insinyur Soekarno. Beliau ini merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan disebut sebagai pahlawan proklamator. Beliau ini menjadi presiden dari tahun 1945 sampai 1967. Beliau dijuluki sebagai Singa Podium. Kenapa? Karena beliau dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Wow. Beliau ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Kalau yang ini? Ya, ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atau Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Soekarno dan Muhammad Hatta ini sebagai tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka ini sangat berjasa. Proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, ternyata mereka melakukan tindakan heroik mendukung proklamasi. Tindakan heroik ini terjadi di 9 daerah yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Ini terjadi pada tanggal 26 September 1945. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Ini berlangsung pada tanggal 19 September 1945. Nah, insiden ini adalah terjadi di Hotel Yamato karena pada saat itu orang Belanda mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di atap hotel. Kemudian rakyat Indonesia menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru pada bendera itu. Kemudian dikibarkan kembali sisa warnanya yaitu merah dan putih. Yang ketiga, ini adalah aksi heroik di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 berlangsung selama 5 hari. Nah, kita akan melihat video rekonstruksi peristiwa heroik di Surabaya yang diperingati oleh rakyat Surabaya untuk mengenang peristiwa tersebut. Bagaimana? Silahkan disimak videonya. Dan tidak banyak yang mengetahui peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya sebenarnya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Dan untuk memperingati itu, ribuan warga Senin kemarin menggelar rekonstruksi perobekan bendera Belanda untuk meluruskan sejarah. Detik-detik perobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah putih 71 tahun lalu dilakukan di Hotel Majapahit yang dulu bernama Hotel Yamato di Jalan Tunjungan, Surabaya. Rekonstruksi sejarah perobekan bendera diikuti sebanyak 4.000-an peserta, mulai dari pelajar, TNI, Polri, SKPD, veteran, serta Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dalam rekonstruksi ini digambarkan dengan detail bagaimana perobekan bendera Belanda karena masyarakat Surabaya tidak terima Belanda mengibarkan benderanya di tanah Surabaya.
Rekonstruksi ini sekaligus pelurusan sejarah di mana peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato adalah pada tanggal 19 September 45, bukan di 10 November 45 atau yang biasa dikenal dengan Hari Pahlawan. Menurut saya, dengan adanya rekonstruksi sejarah ini mengingatkan kita pada zaman dahulu agar kita lebih menghargai kembali bahwa merebut kembali kemerdekaan itu susah dan penuh dengan perjuangan dan tantangan. Dan saya berharap anak-anak Surabaya ini kita libatkan sebanyak mungkin untuk mereka juga tidak takut dan berani untuk menantang masa depannya. Setelah rekonstruksi perobekan bendera pada Senin pagi, malamnya seniman Surabaya juga memperingati peristiwa itu dengan melakukan monolog. Mereka bermonolog di atas atap Hotel Majapahit, di mana peristiwa perobekan ini terjadi. Tak urung juga, aksi ini menarik perhatian pengguna jalan termasuk para wisatawan asing. Tapi harus diingat, tanggal 19 September 1945 adalah pertempuran pertama Republik Indonesia melawan agresor asing. Dan pertempuran itu dilakukan oleh arek-arek Surabaya, oleh rakyat Surabaya. Dan pertempuran itu kemudian menginspirasi perlawanan rakyat seluruh negeri. Kurang apa maneh hebatnya Surabaya. Nah, iki sing kudu diomongno. Selain seniman monolog, ratusan masyarakat Surabaya juga berkumpul di sepanjang Jalan Tunjungan dengan berkostum ala pejuang sebagai dukungan terhadap aksi mengenang jasa para pahlawan yang telah membebaskan NKRI dari penjajahan. Wahyu Pratama, Eka Rima, Surabaya. Nah, itu dia adalah peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya. Kemudian ada lagi peristiwa heroik yang terjadi di Aceh. Ini berlangsung pada 6 Oktober 1945. Kemudian di Bali berlangsung pada bulan Agustus. Nah, di sini pembentukan AMI atau Angkatan Muda Indonesia. Selanjutnya tadi peristiwa heroik di Sumbawa. Ini terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang. Ada peristiwa heroik di Kalimantan berlangsung pada tanggal 14 November. Nah, 14 November 1945 di Balikpapan. Karena di sini rakyat Kalimantan berusaha menegakkan kemerdekaan untuk mengibarkan bendera merah putih, tetapi dilarang oleh pasukan sekutu. Kemudian ada peristiwa heroik di Palembang. Nah, ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945. Dan yang terakhir peristiwa heroik terjadi di Makassar. Ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945. Anak-anak, kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tapi kita tetap bisa bersatu dengan hidup rukun. Nah, indahnya hidup berbineka. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah lambang negara kita. Burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita tersebut tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, kitabnya seperti ini. Jadi kita harus bersyukur karena kita sebagai negara yang beragam dan memiliki perbedaan, karena perbedaan itu adalah indah. Layaknya seperti warna-warni yang terdapat pada pelangi di langit yang cerah. Kita harus tetap bersatu dalam perbedaan. Nah, salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan dalam perbedaan adalah dilakukannya gotong royong. Tradisi gotong royong ini melibatkan semua unsur masyarakat yang akan menjadi bersatu, kompak,
Ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum memiliki kelengkapan negara. Nah, akhirnya para pemimpin bangsa segera memanfaatkan sebaik-baiknya lembaga pada waktu itu, seperti PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Ada yang masih ingat apa kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI? Proses pembentukan NKRI. Nah, ini adalah skema proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Nah, ini seperti Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden, dan tugas Presiden. Ini dirumuskan dalam sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian juga PPKI melakukan sidang yang kedua 1 hari setelah itu, di mana keputusannya ini adalah menetapkan 12 kementerian yang membantu presiden, tugas presiden dalam pemerintahan, dan membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi awalnya itu 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional ini tugasnya membantu presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Nah, ini dibentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada tanggal 5 Oktober 1943. Tugasnya adalah untuk menjaga keamanan negara. Selanjutnya, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia yang awalnya menjadi 8 daerah atau 8 provinsi. Ada yang tahu ini tokoh siapa? Ternyata proklamasi melahirkan tokoh-tokoh yang sangat bersejarah. Kalau ini adalah 2 orang yang sama, yaitu Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini lahir pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau ini adalah anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Beliau ini juga sebagai penengah antara golongan muda dan golongan tua saat terjadi perbedaan pendapat. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka-ragaman suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku kita ini mempunyai budaya yang sangat beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur budaya? Yang pertama, ya, ini adalah agama. Terdapat 6 agama di Indonesia. Yang kedua, ini adalah mata pencaharian. Jadi ada yang bermata pencaharian petani dan nelayan dan lain-lain. Yang ketiga, ini adalah teknologi dan peralatan. Selanjutnya, ada kesenian. Kesenian ini ada yang dinikmati oleh mata seperti seni ukir, seni lukis, seni patung, seni rias, seni tari, dan seni pedalangan atau wayang. Dan ada juga seni yang dapat dinikmati oleh telinga, contohnya seni musik dan seni sastra. Selanjutnya ini adalah pengetahuan. Pengetahuan juga masuk ke dalam unsur-unsur terbentuknya budaya. Yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Ini itu seperti sistem perkawinan atau sistem kekerabatan dalam berperilaku di masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa ini sebagai alat komunikasi terbentuknya unsur-unsur budaya juga loh. Salah satu unsur budaya adalah kesenian. Nah, tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian.
Amatilah berbagai karya tari berikut ini. Tahukah kamu asal daerah karya tari tersebut? Silahkan kita cari tahu. Oke, itu saja yang dapat Umi jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.